Selamat berjumpa kembali di dalam renungan singkat Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung. Pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Markus 14 ayat 26 sampai 42, yaitu tentang pergumulan Tuhan Yesus, ya, pada saat dimana Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak terlepas dari tantangan dan pergumulan, kesulitan dalam hidup ini. Ini juga kita lihat di dalam kehidupan umat Tuhan pada zaman dahulu, di mana seringkali umat Tuhan mengalami tantangan, kesulitan, pergumulan dalam kehidupan mereka. Dan kita melihat banyak kali Tuhan juga menolong umatnya. Tetapi kita juga melihat banyak kali umat Tuhan berbalik daripada Tuhan, memberontak terhadap Tuhan dan lari meninggalkan Tuhan. Dan di sini kita juga melihat bahwa seringkali Tuhan mengingatkan kepada umatnya untuk supaya mereka tetap bisa tertuju kepada Tuhan. Jangan lupakan akan kebaikan Tuhan di masa lalu yang sudah mereka alami dalam kehidupan mereka. Tuhan mengingatkan supaya umatnya selalu mengingat-ingat bagaimana kekuasaan Tuhan, keluar biasaan Tuhan di dalam menolong mereka, melepaskan mereka dari setiap kesulitan yang sedang mereka hadapi. Tapi pada kenyataannya seringkali mereka juga mengalami kegagalan, dan seringkali mereka berbalik lagi daripada Tuhan, memberontak terhadap Tuhan. Itulah kondisi manusia. Kalau kita melihat di dalam pembacaan kita pada hari ini juga, di sini kita melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus akan mengalami satu kondisi atau keadaan yang akan menggoncangkan iman mereka. Di mana peristiwa itu adalah peristiwa penangkapan Tuhan Yesus. Di situ Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan murid-muridnya bahwa kata Tuhan Yesus mereka akan mengalami iman yang tergoncang. Tapi kemudian murid-muridnya mengatakan bahwa biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak, ya, kata muridnya, kata Petrus, ya, terutama Petrus, ya, mengatakan bahwa ya biarpun semua orang tergoncang, aku tidak, ya, aku akan ikut engkau terus. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi kemudian memang Petrus mengatakan bahwa dengan sungguh-sungguh, ya, bahwa sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Dan semua murid yang lain pun berkata demikian, ya. Jadi kalau kita melihat di sini, keinginan Petrus dan murid-murid yang lain untuk terus mengikut Tuhan itu ada, ya, dan bahkan sangat besar sekali. Tapi kemudian pada kenyataannya apa yang terjadi? Kalau kita melihat pembacaan di ayat yang selanjutnya, ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk ke Taman Getsemani, ya, lalu Tuhan Yesus mau berdoa. Di sini kita lihat bahwa untuk bersama-sama berdoa pun sebetulnya murid-muridnya itu juga tidak mengalami tidak memiliki kekuatan untuk bisa berdoa. Apa yang terjadi? Murid-muridnya itu tertidur, ya. Padahal memang pada saat-saat yang sangat sulit dihadapi oleh Tuhan Yesus, ya, paling tidak murid-muridnya bisa berjaga bersama-sama, ya. Tapi ternyata tidak. Tapi karena apa? Tuhan Yesus memang sangat mengerti keadaan murid-muridnya. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa ya memang roh memang penurut, tetapi daging itu lemah, ya.
Nah, kalau kita melihat akan hal ini, memang betul ketika Tuhan Yesus ditangkap, ya, Petrus, murid-murid yang lain, mereka itu kan mengatakan sebelumnya bahwa wah, semua orang boleh imannya tergoncang, tapi aku tidak, aku akan tetap ikut engkau. Tapi pada kenyataannya ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka itu semua kabur, ya, kabur melarikan diri, ya, karena apa? Ketakutan yang luar biasa yang mereka hadapi. Nah, jadi itulah kalau kita melihat bahwa manusia atau sebagai manusia dalam perjanjian lama, ya kita lihat, ya umat Tuhan ketika pertolongan Tuhan ada di tengah-tengah kesulitan mereka, wah mereka itu hatinya sungguh sangat apa, wah aku percaya sama Tuhan, aku akan ikut Tuhan. Tapi ketika menghadapi masalah lagi, mereka kemudian apa? Gagal, ya. Nah, dalam perjanjian baru kita lihat juga sama. Punya keinginan ikut Tuhan terus, tapi ketika menghadapi tantangan yang berat, mereka kemudian apa? Lari meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, begitupun juga dengan kehidupan kita sebagai manusia saat ini, ya. Dan bahkan sebagai anak-anak Tuhan, kita seringkali mengatakan, Tuhan, aku ingin mengikut Engkau dengan sepenuh hatiku. Aku ingin belajar taat kepada Engkau, Tuhan. Pokoknya aku ingin ikut semua apa yang Kau suruh. Aku mau ikut. Tuhan suruh aku belajar mengasihi, aku ikut. Ya, Tuhan suruh aku mengampuni, aku akan ikut. Tuhan katakan supaya saya itu bisa menerima orang lain apa adanya, aku akan ikut. Tapi pada kenyataannya, ketika kita diperhadapkan dengan masalah apa, sakit hati, kemarahan, jengkel, kesel, kita yang tadinya bilang mau ikut Tuhan, taat, belajar sabar, nerima, tidak bisa, ya. Dan kadang-kadang kita terpancing oleh emosi kita, dan kemudian kita marah-marah, ya, dan bahkan jengkel, bahkan kita mungkin bisa maki-maki orang, ya, karena kondisi kita seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita tetap mengalami kemenangan di tengah-tengah situasi yang sulit yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita? Ingat, tadi dikatakan bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi kita harus menyadari, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus, kita punya roh yang dari Tuhan. Kita ingin mengikut apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan mau, tapi daging kita itu lemah, ya. Seringkali itu membuat kita jadi gagal dan kita jatuh, ya. Nah, jadi bagaimana? Apa yang harus kita buat dan lakukan? Kita bersyukur, ya, bahwa Tuhan Allah yang begitu luar biasa, ya, Allah yang begitu perkasa, ya, Dia mau datang ke dunia ini di dalam diri Yesus Kristus. Dan kemudian bukan hanya itu saja, Dia mau berkorban, mati di kayu salib. Dan bukan hanya sampai di situ, Dia bangkit, ya, dari kematian. Dan kemudian Dia naik ke surga. Dan kemudian nggak sampai di situ, Dia mencurahkan roh-Nya ke dalam hati setiap orang yang percaya kepada Dia. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengalami hidup yang berkemenangan di tengah situasi yang sulit yang Tuhan perhadapkan dalam kehidupan kita? Kita harus mengingat perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Secara khusus adalah perbuatan yang sangat luar biasa, di mana Dia sendiri mau datang ke dunia ini. Dia mau mati, Dia mau berkorban untuk kita, naik ke surga dan mencurahkan roh-Nya dalam hidup kita. Jadi kita harus belajar untuk terus apa? Mengingat, merenungkan dalam hidup kita bahwa Yesus hidup dalam hidup kita melalui roh-Nya yang dicurahkan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi tidak ada jalan lain. Kita harus selalu mengingat akan kasih Tuhan, penerimaan Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan yang terlebih lagi adalah
kita harus selalu mengingat bahwa hidup kita itu tidak sendirian, tapi rohnya ada di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita menghadapi situasi yang sulit dalam hidup kita dan kita terpancing dengan emosi kita untuk kita luapkan segala kemarahan, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran dalam hidup kita, kita harus selalu sadar dan ingat, ya Tuhan, aku tidak hidup sendirian. Datang pada Dia dan katakan, Tuhan, aku ingin taat sama Engkau, tapi aku merasakan kelemahan yang ada dalam diriku. Karena itu Tuhan, tolong aku, kuatkan aku Tuhan. Ingatkan selalu aku, sadarkan aku senantiasa bahwa roh Tuhan ada di dalam hidupku. Ya, dengan kita selalu mengingat, menyadari itu semua, kita berharap bahwa kekuatan yang dari Tuhan ada dalam hidup kita. Dan kita akan mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita. Sehingga di saat-saat yang sulit, kita dapat tetap mengalami hidup yang berkemenangan bersama dengan Dia dan tidak meninggalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat Engkau Tuhan, karena Engkau boleh mengingatkan kami dengan firman Tuhan pada hari ini bahwa ya roh kami memang penurut, tetapi daging kami lemah. Tuhan Yesus, Tuhan selalu ingatkan kami bahwa kami tidak sendiri lagi, tapi kami bersama dengan Engkau, dan roh Tuhan itu hidup di dalam aku. Sehingga ketika kami menyadari akan hal ini Tuhan, ketika kami hampir terjatuh atau mau terjatuh Tuhan, kami diingatkan, kami dibangkitkan kembali bahwa roh Engkau Tuhan Yesus ada dalam hidupku, sehingga aku dapat mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati kami semua. Biarlah kiranya kekuatan Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.